pertama. Di sini saya dimulai dari bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 itu terbagi menjadi ada rumusan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang, sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 111 Hz sampai 114 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. Jika memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliampermeter, maka jarum ampermeter sedikit di atas ujung spektrum merah. Terus ada rumusan masalah. Dalam makalah ini akan dibahas materi tentang pengertian dari inframerah, ciri-ciri inframerah, jenis-jenis inframerah, contoh aplikasi sederhana dari inframerah, dan kegunaan dari inframerah. Lanjut ke tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan di atas, kita menjelaskan pengertian dari inframerah, menjelaskan ciri-ciri inframerah, menjelaskan jenis-jenis inframerah berdasarkan panjang gelombang, lalu mengetahui contoh aplikasi sederhana dari inframerah, mengetahui kegunaan dari inframerah. Lanjut kegunaan penelitian. Penelitian ini berguna untuk mengasah kemampuan dalam mencari dan mempelajari tentang inframerah dan juga memberikan wawasan kepada pembaca yang mungkin belum diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunkia Zahra dari 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 dan bab 4. Yang pertama itu ada bab 2, kajian pustaka. Nah, inframerah ini adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi dia lebih pendek daripada radiasi gelombang radio. Namanya itu kan bawah merah, berarti dari bahasa Latin infra artinya itu bawah, dan merah itu merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Untuk radiasinya ini sendiri, dia memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Inframerah itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, yaitu astronom kerajaan Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noviani dari 12 IPA 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab 2 yang telah disampaikan oleh Nunki Azahra. Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah pada organ-organ tubuh dapat dijadikan sebagai informasi kondisi kesehatan organ tersebut. Selain itu, pancaran panas dalam intensitas tertentu dipercaya dapat digunakan untuk proses penyembuhan penyakit seperti cacar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini hanya memiliki satu metode, yaitu dengan menggunakan metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan sebab dan akibat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan serta menghubungkan komponen-komponen dan alat yang berbeda karakteristiknya. Terima kasih. Yang kedua ini ada bab 4, yaitu paparan data dan temuan penelitian. Nah, di penelitian ini, data yang kita gunakan itu adalah gejala dan ciri-ciri yang dapat menandakan apakah penderita itu mengalami penyakit cacar. Di sini adalah gejala cacar air sama kodenya itu. Yang pertama itu ada badan nyeri yang mempunyai kode C1. Yang kedua itu ada muncul pelentingan, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, diare, peka terhadap sinar matahari, ruam kulit yang memiliki kode C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, dan C9. Oh ya, dan satu lagi itu gejalanya ada tidak nafsu makan yang mempunyai kode C10. Nah, dari data gejala yang diperoleh itu dibagi menjadi 10 variabel dan dimasukkan dalam beberapa kelas. Itu ada decision tree. Decision tree itu dimulai dengan sebuah root node atau titik awal yang dipakai untuk user untuk mengambil tindakan. Dari node root ini,
User memecahnya sesuai dengan algoritma decision tree. Nah, dan hasil akhir itu adalah sebuah decision tree dengan tiap cabangnya menunjukkan kemungkinan skenario dari keputusan yang diambil serta hasilnya seperti pada tabel berikut. Lanjut. Data dalam pohon keputusan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang disebut sebagai kriteria dalam pembentukan pohon. Misalkan untuk menentukan kinerja motor Sevo. Kriteria yang diperhatikan adalah loop, beban, sama tegangan input. Salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item data yang disebut atribut hasil. Nah, banyaknya algoritma yang dipakai itu dalam pembentukan pohon keputusan antara lain ID3, C4,5, dan CART yang mempunyai rumus seperti berikut. Dan keterangannya, lanjut. Untuk S di situ sebagai kasus, A sebagai atribut, N kecil itu sebagai jumlah partisi atribut A, AI itu sebagai jumlah kasus pada partisi ke I. Sementara itu untuk menghitung nilai entropi dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Yang mempunyai keterangan, S itu adalah himpunan kasus, N itu jumlah partisi, dan PI itu proporsi dari SI ke F. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Karakteristik inframerah adalah tidak dapat ditembus oleh mata, tidak dapat menembus materi jika tidak ditembus, memiliki fluktuasi daya tinggi. Terus jenis-jenis inframerah adalah inframerah jarak dekat, inframerah jarak jauh, inframerah jarak menengah. Dan kegunaannya itu adalah di bidang kesehatan, bidang kedokteran, bidang industri, terus di bidang komunikasi, di bidang keuangan. Lanjut ke bab 6 atau penutup kesimpulannya. Dari makalah yang kami buat ini dapat diambil sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Terus sinar inframerah bisa memberi manfaat untuk di bidang kesehatan, salah satunya untuk penyembuhan penyakit cacar. Saran dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya begitu dirasakan yaitu penulis benar-benar mendapat banyak manfaat. Tidak hanya mengerti teori, tetapi juga membuktikan dengan melakukan penelitian. Demikian laporan ini sebagai serangkaian dari penelitian yang penulis lakukan. Dengan selesainya laporan kegiatan penelitian tentang sinar inframerah untuk penyakit cacar, kami selaku kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada laporan kami. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan hasil laporan ini yang tentunya ada kekurangan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kerjasama dan semua pihak, dan penulis sangat menerima kritik serta saran yang membangun agar kami dapat membuat laporan yang lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.